Selamat malam semua, jumpa lagi bersama Magna Trader, bersama saya sebagai analis. Seperti biasa, pada malam hari ini saya akan updating untuk market Nasdaq dan market gold dari insight analisa kita siang tadi ya. Oke, yang pertama saya akan bahas di market Nasdaq. Secara daily ya, ini dari daily kita sudah melihat market masih bergerak bullish dan pada price-nya itu dia masih rejection daripada resisten become support ya. Resisten yang menjadi support di area ini karena banyak pantulan dan tepat sekali di 1364 itu sebagai rejection-nya. Nah, untuk hari ini sesuai dengan analisa siang ya, karena dia belum ada tanda-tanda untuk reverse berbalik arah menjadi bearish, jadi potensinya masih bullish ya. Oke, yang pertama dia juga sudah menemui resistennya, tapi saat ini agak kurang volatilitasnya ya untuk pergerakan bullishnya. Mungkin ada tanda-tanda juga dia akan reversal, tapi kita masih menunggu karena kita akan lihat secara H4-nya juga nantinya secara indikator juga masih dia belum menyentuh high Bollinger Band. Jadi belum ada reversal untuk atau menguji area support-support lain ya. Atau dia bergerak pada secondary reaction-nya. Dan di H4 ini tadi saya hanya menganalisa ya, tapi belum entry. Jadi tapi ini cukup tepat ya untuk analisanya karena perkiraan saya dalam analisa hari ini ada berita terkait CPI ya. Nah, di sini tadi dia karena ada sentuhan rejection pada resisten ya. Jadi dia melakukan retest kembali di area resisten become support ya, garis warna biru ini 15364 dan itu dia saya menganalisanya tadi mulai dari awal pagi ya di sini. Ternyata dia masih bullish dan dia impulsif, tapi dia masih belum cukup strong karena ada tertahan juga di bagian support ya. Di sini tadi kalau CPI-nya, kalau saya perlihatkan, ini analisa saya juga memang perkiraan 50 pips saja turunnya ya. Jadi apapun dia entry-nya, saat entry-nya itu ditargetkan dari sini ke target itu hanya 50 pips saja ya, tidak lebih karena kecenderungan market masih bullish ya, kecuali dia break yang impulsif ini dan di sini tidak ada support ya, maka bisa saja dia break dan ini juga berdekatan dengan pivot serta support Fibonacci ya. Nah, tadi ini kurang lebih 50 pip eee, tepat ya dari sini. Nah, ini ya. Saya hanya memprediksi saja tadi tapi tidak memberikan signal, tapi kita untuk lebih ke belajar dan risk-nya juga kurang lebih tadi diambil 50 pip. Nah, memang setelah analisa sell, saya pun masih yakin ini masih bergerak bullish. Ini insight-nya juga karena yang pasti saya memperkirakan dia akan menguji yang minor di sini ya. Nah, di sini sebenarnya lumayan juga ya jadi titik poin untuk entry buy ya di area sini. Karena seperti yang saya bilang, dia memang tidak signifikan mulai dari sini ya. Makanya dia rejection di area sini ya. Atau bisa disebut pulse break-nya di sini. Nah, di sini tadi ada saya mencoba juga ini kurang lebih sama ya, targetnya 50 sampai 100, tapi untuk 100 pipnya masih belum. Tadi baru 60 pip ini ya, 67 pip. Nah, ini apakah berbalik atau masih lanjut mengejar resisten berikutnya? Kita masih menunggu saja karena ini kalau di H1 dia ada sentuhan di R1 dan
High Bollinger Band. Nah, di sini juga kalau secara time frame H1-nya itu benar-benar dia, rejection-nya pas di area ini ya dan diuji lagi sekali tapi dia benar-benar melanjutkan bullish-nya. Karena belum ada validasi swing high yang signifikan untuk, dia reversal ya ke arah bearish walaupun dia sudah sentuh di resistance ini, tapi karena belum ini ya, belum ada tanda-tanda karena juga high Bollinger Band-nya masih di atas, walaupun dia sudah sentuh R1, ada potensinya untuk berbalik arah itu ada, tapi masih kecenderungan bullish ya. Nah ini, nah tadi ini saat CPI itu 19.30 dia benar-benar turun kalau kita lihat time frame M30 ya, dia mulai dari sini 19.30 ya. Walaupun dari sininya memang cukup lumayan ya, dari resisten ke sini tapi tidak sampai 100 pip. Kenapa saya tidak langsung memposisikan sell di resisten ini? Karena bisa saja dia masih lanjut bullish ya. Jadi lebih baik konfirmasinya dia benar-benar nge-break ya. Jadi dari area sini nge-breaknya pun memang perkiraan saya itu tidak lebih ya, tidak lebih panjang. Dan tadi eh, ini masih jadinya dia bergerak di area ini saja ya. High and low-nya ini kurang lebih range-nya baru 100 pip lah ya, baru 100 pip. Nah, ini kan masih belum di jam 1 ya, nanti ganti candle H4. Jadi mungkin kita tunggu saja apakah ini masih bullish atau dia nanti sudah balik arah lagi karena ada potensinya dia masih bisa saja bergerak base di area sini ya. Kemudian kita akan insert lagi di gold ya. Di gold juga sama, tapi sayang sekali tadi goldnya saat CPI itu marketnya tidak signifikan ya pergerakannya karena sangat terlihat sekali tadi ya. Tapi memang saya udah memperkirakan dia bakal rejection ya di area sini ya karena ini belum menyentuh 1886. Kenapa dia tidak menyentuh area situ? Nah, ini juga kalau kita perhatikan bisa sih ambil yang di sini, tapi saya lebih menunggu tadi yang di sini. Tapi kalau dia konfirmasi itu valid ya. Nah, ini yang jadi tunggunya. Tadi saya memperkirakan dia tunggu di sini ya, nge-break secara impulsif. Nah, tapi sayangnya saat CPI itu dia tidak signifikan ya. Maksudnya lebih kencang ya. Mungkin karena dia udah di bullish jadi kalau turunnya tidak cepat ya gitu. Walaupun memang dari atasnya itu secara M30 dia berada di high Bollinger Band-nya dan targetnya memang turun sudah lebih dari 100 pip tapi saya lebih konfirmasi dia break impulsif di sini. Nah, ini kalau saya perhitungkan ini mungkin targetnya kurang lebih akan bisa capai lah ya 100 pip. Kalau ini saat ini sudah kurang lebih hampir 50 pip ya. Nah, tapi ini ada naikkan lagi. Nah, tadi itu saat CPI itu ambil posisinya di sini ya. Nah, jadi ini memang pergerakannya tadi hampir 100 pip tapi belum capai. Tapi saya memang untuk di gold pun belum ada entry ya. Belum ada entry. Tapi ini memperkirakan saja ya. Dia akan kemana. Ini tadi risknya juga di sini ya 1886 saat sell-nya karena kalau dia masih lanjut pun tidak terlalu banyak lah ya. Saat CPI tadi di sini kurang lebih 80 pip seperti itu ya. Nah, terus karena ini juga di break -1 0 +1 ya. Berarti ini ada potensi dia kecenderungan bergerak bearish-nya ya. Tinggal kita menunggu nih validasinya karena price-nya juga berada di bawah high candle ya atau high price sebelumnya. Ada kemungkinan ini bisa saja mulai tanda-tanda dan juga kalau dari daily-nya udah menyentuh
middle Bollinger Band-nya ya. Kemudian di H4 ada gambaran dia swing high ya di sini polanya. Nah, kemudian dia retest itu salah satu bisa membuktikan juga bahwa dia ada validasi swing high karena dia rejection lagi di sini. Tinggal nunggu targetnya kalau dia mengejar sampai support, ini ada 2 support ya. 1862 dan 1861 ya secara Fibonacci, dan ini area support daily ya. Jadi kemungkinan turunnya juga di sini karena mungkin menjemput di H4-nya ini ada middle Bollinger Band dan EMA ya. Nah, kalau dia benar-benar lanjut balik, kita lihat ini nanti min 1 ini 0 ya. Kalau plus satunya nge-break yang low candle daily nih, berarti udah posisinya bakal dia lanjut bearish ya. Tapi dengan catatan benar-benar impulsif. Tapi kalau belum impulsif berarti masih belum ya. Dan langkah selanjutnya ini kalau kita menunggunya sih tunggu besok lah ya. Kita akan update-nya lagi untuk melihat arah marketnya kemana ya. Karena kita selesaikan aja candle daily hari ini, jadi kita tidak terburu-buru. Nah, yang pasti saya memperkirakan saja ini ya, kalau memang bisa tembus, ini bisa sih ya kalau mau itu ya. Ini kita berikan gambarannya dulu. 57 target 1100 pip ya. Kemudian SL-nya di sini lah ya. Nah, ini tapi kalau dia tembus sampai supportnya bisa sampai area ini ya. Ini analisa atau prediksinya saja ya. Nah, sampai area ini. Bentar. Saya akan buat dulu 757 6174. Nah, di area ini ya perkiraannya. Sementara seperti itu, atau kita kasih gambaran di seperti ini terus ditesnya ke sini. Jadi kita lihat besok ya, apakah benar dia mulai turun atau menguji support di sini. Nah, itu pun kenapa saya bilang harus impulsif sini, karena ini low candle-nya ini harus diimpulsif juga ya, di break. Nah, bisa saja ini dia di sini masih mantul lagi menguat ya. Nah, untuk Fibonacci-nya nanti akan kita ukur kembali ya kalau memang lebih dari Fibonacci 187885 ya. Memang target kita yang kemarin buy dari sini juga sudah capai ya di area ini. Kemarin itu di poin ini ya 230 pip ya. Nah, itu sudah capai di target 2-nya. Kemudian kalau tadi kita balik ke Nasdaq lagi juga kita akan berikan prediksinya kemana ya. Nah, ini tadi saya memprediksikannya dia di area sini. Nah, SL-nya tidak di bawah sini ya, tapi di minor yang sini saja ya. Atau kalau teman-teman mau ngambil yang sini juga bisa ya. Oke, ini saya ngambilnya di sini buy-nya ya. Oke, ini akan saya potensikan tadi dari sini. Terus nah, saya di sini SL-nya. Ini hanya bagian forecast kita ya, biar kita benar-benar melihat 97, kemudian ini targetnya 1000, terus SL-nya di 15.310 ya. Sorry, ada kesalahan. Nasdaq 10.000 ya. Nah, ini targetnya di sini ya. Kita lihat saja nanti kalau dia lebih pun mungkin sampai di resisten ini bisa saja ya terjadi
kita bisa gambarkan, tapi kalau dia di sini harus risk tinggi juga sih ya, SL-nya mungkin yang di bawah sini. Kalau kita analisakan dia di sini sampai di 21 ya. Nah, ini kalau target panjangnya di sini ya. Nah, jadi ada kemungkinan bisa saja masih mengejar area ini ya. Nah, ini tadi saya masih ancang-ancang saja karena sedikit ini ya, berdasarkan pengalaman juga di CPI bisa saja dia sell-nya nggak terlalu kencang gitu ya. Makanya cukup hati-hati juga saat ada berita ya, indikator ekonomi lah bahasanya seperti itu ya. Nah, jadi indikator ekonomi itu seperti berita NFP, CPI ya, terus The Fed gitu. Nah, itu. Jadi ini targetnya kemungkinan di sini ya 100 pipnya dari harga yang di sini. Ini menggambarkan analisa saja karena kalau kita lihat dia belum valid swing high ya. Kenapa saya bilang belum valid? Karena dia tidak secara impulsif nge-break di sini, dia langsung ini ya, retest di sini tapi tidak signifikan seperti itu ya. Nah, ini masih lanjut bullish kecenderungannya. Jadi gambaran saya masih dia mencapai target 15.521 atau ya kurang lebih 100 pip. Ini pun sudah cukup ya buat teman-teman, mungkin ini udah kurang lebih saat ini 60 pip lah ya. Ya 60 pip itu cukup luar biasa untuk masuk di marketnya. Walaupun istilahnya itu kita lihat dia satu ya. Sebenarnya tadi bisa aja sih ya ngambil posisi lagi di sini tapi tidak banyak lah ya. 50 pip dapat ya. Kalau yang di sini dibalikin arahnya ya. Seperti itu. Oke, teman-teman semua, mungkin itu dulu analisa dari saya. Untuk yang belum bergabung silahkan bergabung dan jangan lupa subscribe, like, share videonya ke teman-teman kalian semua yang ingin belajar bersama Magnet Trader. Silahkan gabung, linknya ada di bio dan silahkan konsultasikan trading Anda ya. Oke, itu dulu dari saya. Sampai bertemu lagi nanti. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.